guys, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Minusman. Dan hari ini aku dapat sesuatu yang mengganggu indahnya new normal Minusman, cuy. Ya, jadi hari ini aku dapat video kegiatan new normal masyarakat yang cukup mengganggu new normalnya Minusman gitu, cuy. Yang tadinya udah sesuai protokol kesehatan, udah tentram, udah tenang ya, udah jalan kayak biasanya. Tapi setelah lihat video ini aku jadi sebenarnya new normal tuh jalan beneran apa enggak sih? Apa jadi tambah bodoh gitu? Ya, itu tadi adalah video kegiatan new normal masyarakat dalam menghadapi musim kawin gitu, cuy. Dan malah berakhir secara tragis gitu loh, cuy. Ini seakan-akan orang yang pada datang di acara nikahan tadi pada kena prank semua gitu, cuy. Jadi udah pada diundangin gitu kan, pada datang rame-rame nggak pakai masker karena katanya kan new normal gitu, nggak ada yang perlu ditakutin. Tapi setelah sampai sana udah rame-rame gitu, ada yang jatuh sakit dan digotong. Apa yang lucu ya, cuy? Kenapa aku malah ketawa ya? Aku jadi nggak bisa bayangin nih orang-orang yang pada datang tuh. Mereka udah berharap lihat pengantinnya udah pada bahagia gitu, dapat makanan enak gitu kan. Tapi malah yang disuguhin orang sakit jatuh dan digotong sama orang banyak gitu. Mana ibu-ibu yang duduk paling depan tadi cuma bisa stay sama ngeliatin aja gitu sih. Dan parahnya lagi yang bikin video ini, cuy, dia kayak nggak peduli gitu, cuy. Dia kasih caption ada emotnya senyum-senyum ketawa-ketawa gitu. Dia nggak sadar, cuy. Setelah pulang dari sini dia bakal jadi ODP. Ya emang gak ada yang larang sih bikin acara pernikahan di era new normal ini, cuy. Dan pemerintah juga udah memperbolehkan gitu loh bikin acara pernikahan di era new normal, cuy. Tapi maksudku tuh kayak gini, cuy. Pemerintah tuh udah ngebolehin acara pernikahan di era new normal ini kan sebenarnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu, cuy. Seperti semua tamu undangan harus mematuhi protokol kesehatan, sebelum masuk harus cuci tangan dulu, pakai masker, terus nerapin social distancing. Tapi tadi kan kagak, cuy, kayak hari-hari biasa aja gitu. Tapi tuh dengan pernyataan pemerintah yang memperbolehkan pernikahan tapi harus memenuhi syarat protokol kesehatan tadi, aku jadi mikir nih, cuy. Kalau misal pernikahannya udah sesuai dengan protokol kesehatan, apakah nanti malam pertamanya juga harus mematuhi protokol kesehatan gitu sih? Jadi satu kamar gitu kan, biasanya kasurnya dempetan gitu kan. Kasurnya cuma satu king size gitu kan. Apakah nanti di new normal ini harus dijalankan juga untuk sesuai protokol kesehatan gitu? Jadi satu kamar kasurnya ada 2 pisah gitu, cuy. Dan terus nanti reproduksinya gimana gitu, cuy? Aku mikir gitu. Apakah nanti bakalan diterapin sistem transfer janin gitu, cuy? Jadi kan itu masuk akal ya. Jadi kan nggak bisa nggak bisa tumpuk-tumpuk. Nggak bisa, ya maksudnya kan kasurnya terpisah gitu karena mengikuti protokol kesehatan gitu, cuy. Dan ini kan nggak bisa cuy, nggak boleh bersentuhan gitu. Jadi solusi satu-satunya ya udah transfer janin gitu. Secara digital gitu. Apakah lewat Bluetooth, NFC atau semacamnya lah, apakah lewat WiFi gitu. Nggak tahu lah gua. Dan ya udah, kita move on aja dari video tadi, cuy. Tapi sekarang aku mau tanya ke kalian semua, cuy. Kalian sebenarnya juga ngerasain gak sih di era new normal ini orang-orang di sekitar kalian, bahkan teman-teman kalian sendiri, apalagi kalian yang udah 20-an ke atas gitu umurnya, tiba-tiba pada ngirimin undangan gitu ke kalian. Jadi entah kenapa di era new normal ini pada mendadak nikah semua gitu, cuy. Dan parahnya ini, aku tuh punya temen dimana aku tuh tahu banget dia tuh 2 minggu yang lalu tuh masih single, jones parah banget gitu. Dan gak ada angin, gak ada hujan. Kemarin tuh dia upload story, dia udah nikah gitu, cuy. Dan ya, kasih tahu lah caranya, cuy. Kok bisa gitu dalam 2 minggu tuh dia punya istri. Dan mungkin ya udah gitu ya, nggak ada yang larang gitu ya. Mungkin dia ketemu jodohnya cepet gitu ya, nggak kayak aku ya. Dan ini malah jadi keresahan buat aku, cuy. Kenapa orang-orang di era new normal ini pada mendadak pengen nikah semua gitu, cuy. Dan seperti biasa aku udah ngumpulin teori-teori atau alasan-alasan kenapa orang-orang ini mendadak nikah semua gitu, cuy. Dan alasan pertama yang aku temuin adalah biaya nikah yang murah banget gitu, cuy. Bahkan kalau misal aku nikah hari ini ya, aku bahkan bisa nikah 10 kali mungkin ya pakai tabunganku ya. Dan pas aku riset tuh dapetin ini, cuy, paket akad, udah ada dekornya, udah rias pengantin sama foto itu cuma 3 juta, cuy. Jadi kalian punya modal 3 juta, kalian udah bisa nikah gitu, cuy. Apalagi di new normal ini kan memang gak boleh acara yang gede-gedean gitu. Kalian ngundang orang pun paling cuma ngundang saudara-saudara gitu kan. Gak boleh acara yang gede-gede. Jadi buat konsumsi sama acara nikahannya pun pasti ya cheap banget gitu, cuy. Jadi ya buat kalian yang udah punya
tabungan, udah punya calon juga, lebih baik kalian nikah cepet-cepet deh daripada nanti udah mahal lagi gitu. Alasan selanjutnya selain biaya nikah yang udah murah adalah tabungan yang udah dikumpulin sebelum korosit ini menyerang itu udah terkumpul cukup gitu cuy buat biaya nikah cuy. Jadi daripada duit tabungan kebuang buat hal yang gak penting, karena di era new normal ini memang keuangan tuh memang masih sulit gitu ya. Jadi ya mending dibuat nikah aja gitu cuy. Selain biaya nikah yang udah murah tadi, tabungan kalian juga udah cukup buat biaya nikah. Pasangan kalian pasti juga mikirnya sama gitu cuy. Di era new normal ini dimana keuangan juga susah gitu, kalau ada yang udah punya tabungan cukup, ada yang ngajak nikah sekalian ya, hayu gitu kan. Dan alasan terakhir kenapa orang-orang pada milih nikah gitu ya, dan menurutku ini adalah alasan paling masuk akal gitu ya. Karena memang pacaran di era new normal ini masih susah gitu. Mau jalan-jalan, mau wisata gitu kan masih susah gitu cuy. Di era new normal ini masih nggak boleh gitu loh. Jadi kalau mau pacaran, mau sayang-sayangan gitu kan gimana gitu cuy, udah lama gitu kan, udah beberapa bulan ini ya, udah lama nggak pacaran, udah pasti kan udah kangen gitu loh. Ini gini. Jadi daripada ngebet lagi, daripada ya nggak bisa pacaran lagi, nggak tahu sampai kapan gitu kan. Jadi ya mending nikah aja langsung gitu cuy. Jadi nggak ada dilema lagi gitu loh, mau pacaran kemana nih, mau jalan kemana nih, mau makan kemana nih, karena kan udah di rumah bareng gitu. Jadi saran aku di era new normal ini, dimana biaya nikah yang murah, buat kalian yang udah punya tabungan dan kalian yang udah punya pasangan atau calon, lebih baik kalian langsung cepet-cepet aja deh. Mumpung ini, mumpung biaya nikah murah bet. Sebenarnya kalau aku punya pasangan atau aku punya calon buat dinikahin, minggu depan aku udah nikah cuy sebenarnya cuy. Tapi karena aku nggak punya ya udah deh. Oke, terima kasih buat kalian yang udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.